Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu konflik antara pengungsi Rohingya dan masyarakat Aceh dari perspektif sosiologi dengan menggunakan teori konflik Ralph D. Render sebagai alat analisisnya. Esai yang menjadi dasar pembahasan kita kali ini membahas akar konflik di masyarakat yang tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi, tetapi juga dari distribusi yang tidak merata antara jabatan dan wewenang. Melalui analisis yang mendalam, kita akan mencoba memahami kompleksitas konflik ini dan berdiskusi bersama. Selebihnya mungkin gue serahin sama Bang Wawan. Itu doang openingnya. Udah itu openingnya begitu dong. Begitu Bang, openingnya. Kita Biar jelasnya kan sama Abang gimana kita modalin 3 jurnal sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mau hadir di diskusi rutinitas kita di komunitas kreasi dan literasi di salah satu program kita ya, yaitu adalah diskusi rebuan gitu. Nah, pada malam hari ini gue sebagai pemantik mau coba untuk ngebawa sebuah tema yang emang lagi happening ya di media sosial, percakapan publik internet pada saat ini di berbagai platform, Instagram, Twitter, TikTok ya, banyak yang membahas soal ini gitu. Keywordnya itu ya Rohingya gitu. Mungkin diawali dengan apa diawalinya nih biar enaknya nih? Dengan tepuk tangan lu. Tepuk tangan udah. Tepuk tangan dulu. Oke. Di sini coba untuk dijelasin ya positioning dari gue di sini sebagai kebetulan gue sarjana sosiologi juga. Jadi mungkin pada malam hari ini untuk pisau analisisnya menggunakan keilmuan yang memang gue pelajari, yaitu sosiologi gitu, untuk membahas soal konflik yang ada di Aceh ya. Siapa yang berkonflik? Yang berkonflik itu ada Rohingya, pengungsi, masyarakat sipil Aceh, sama pemerintah. Nah, kita akan fokus ngebahas konflik antara tiga elemen ini ya, antara pengungsi Rohingya, antara masyarakat Aceh yang memang kontra kebetulan, dan antara masyarakat Aceh dan juga pemerintah daerah Aceh gitu. Nah, diskusi ini pengen gue awali dengan apa sih sosiologi itu gitu. Jadi turning point-nya teman-teman bisa dapat gitu. Nah, secara umum di ASE juga gue udah jelasin, sosiologi itu adalah ilmu yang ngebahas, yang fokus pada berusaha ya, atau berusaha menjelaskan sebuah fenomena di masyarakat. Itu intinya sosiologi itu menjelaskan sebuah fenomena di masyarakat dengan apa caranya gitu. Dengan melihat bagaimana antara interaksi individu dan kelompok, ataupun kelompok dengan individu, ataupun kelompok dengan kelompok gitu. Nah, di dalam bidang ilmu sosiologi itu bersifat non etis atau design, istilah hukumnya tuh. Sosiologi berusaha menjelaskan senetral mungkin bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi. Jadi tidak ada justifikasi apakah sebuah kejadian itu benar atau salah, tapi fokusnya pada bagaimana sebuah peristiwa itu bisa terjadi. Nah, itu yang kita analisis. Jadi di sini turning point sosiolog adalah non etis atau tidak membenarkan ataupun menyalahkan sebuah peristiwa. Nah, sosiologi itu berfokus pada menjelaskan saja bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Seperti itu ya. Jadi clear di situnya dulu. Jadi kita tidak menjustifikasi
apakah Rohingya yang salah atau masyarakat Acehnya yang salah atau pemerintah daerahnya yang salah gitu. Tapi kita berusaha menjelaskan kenapa sih ini bisa terjadi kayak gitu. Dengan pisau analisisnya itu menggunakan teori dari Ralph Dahrendorf. Teori konfliknya Ralph Dahrendorf. Nah, jadi Ralph Dahrendorf ini secara umum karena memang dia itu basis analisisnya itu menggunakan teori konflik yang akarnya itu dari Karl Marx yang sudah kita sering bahas di forum kita. Tentu Ralph Dahrendorf juga tidak terlepas dari paradigma yang dibuat oleh Karl Marx itu sendiri, yaitu dialektika. Dialektika, siapa yang berdialektika? Kalau di Karl Marx, yang berdialektika itu kan ada dua unsur. Ada proletar dan borjuis. Nah, proletar dan borjuis ini bertikai karena apa? Kalau menurut Karl Marx itu karena adanya rebutan sumber ekonomi. Kalau di Karl Marx. Nah, karena Ralph Dahrendorf ini adalah generasi setelah Karl Marx, dia melihat bahwasannya di tataran masyarakat itu sumber konflik itu bukan hanya soal ekonomi, tapi lebih kompleksitasnya itu soal pembagian kekuasaan dan wewenang yang tidak seimbang. Nah, di situ jadi pisau analisisnya si Dahrendorf ini, bahwasannya konflik yang terjadi di masyarakat itu tidak hanya didasarkan pada perebutan ekonomi, tapi juga adanya distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak merata. Jadi kata kuncinya ada di kekuasaan, dan wewenang. Ya. Nah, dua item ini, kekuasaan dan wewenang, menjadi base dasar Ralph Dahrendorf dalam menjelaskan sebuah fenomena konflik yang ada di masyarakat. Nah, melalui dua item ini, Ralph Dahrendorf melihat bahwasannya di masyarakat itu hanya ada 3 kelompok, ya. Yang pertama itu kelompok semu. Yang kedua itu kelompok manifest. Sama yang ketiga itu kelompok konflik. Nah, kelompok semu ini biasanya diasosiasikan ke kelompok yang memang dia diberikan otoritas secara legal untuk membuat sebuah kebijakan tertentu. Itu kelompok semu. Jadi di situ di esanya kan gue tulis ya, contohnya itu bisa TNI, bisa pemerintah daerah, atau polisi, seperti itu. Nah, kelompok manifest ini kelompok yang memang dia mempunyai kekuatan, tetapi mereka itu sadar ketika mereka mendapatkan tekanan dari si kelompok semu ini. Contohnya apa? Kelompok paguyuban. Misalkan di sini yang populer pemuda Pancasila atau kelompok primordial lainnya. Nah, itu dia masuknya ke kelompok manifest gitu. Nah, ketika kelompok semu dan kelompok manifest ini saling bertikai, secara otomatis dua kelompok tersebut masuk dalam kelompok konflik. Nah, jadi selama ini belum bertikai, maka dua kelompok ini belum disebut sebagai kelompok konflik. Tapi ketika dua kelompok ini bertikai, secara otomatis mereka masuk dalam kelompok konflik. Nah, sederhananya seperti itu teori Dahrendorf yang coba gue pakai untuk menganalisis kasus konflik yang ada di Rohingya gitu. Teman-teman gak harus paham soal teorinya, karena memang akan sedikit susah kalau misalkan harus memahami teorinya mendalam. Kita fokus pada apa yang terjadi pada saat ini gitu ya. Jadi untuk teorinya secara umum seperti itu gitu. Nah, kita masuk coba menganalisis apa sih yang terjadi sebenarnya di Rohingya itu. Nah, secara historis sebenarnya etnis Rohingya ini memang bukanlah etnis asli orang Myanmar. Ya, tetapi etnis Rohingya ini merupakan etnis yang ada di Bangladesh. Nah, jadi ketika penjajahan Inggris,
karena memang Inggris itu wilayah Teritorial. teritorial ya, luas gitu ya. Maka Bangladesh dan Myanmar itu sempat masuk jajahan Inggris seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu ya, ketika satu negara itu dijajah, itu kan otomatis warga negaranya itu gimana gimana si penjajah itu kan. Sama contohnya orang Jawa yang dipindahkan ke Suriname untuk ngebangun, dijadikan kuli di sana. Nah, sama nih kasusnya. Jadi orang Rohingya itu yang ngebawa ke Myanmar bukan atas keinginan sendiri, tapi memang dipaksa oleh penjajah Inggris pada saat itu. Di apa namanya? Dipindahkan dari Bangladesh ke Rakhine ya, ke Rakhine yang apa namanya di Myanmar. Nah, ketika memang sudah dipindahkan secara komunal, mereka sudah dipindahkan ke situ. Kalau di Indonesia itu namanya transmigrasi. Tapi kalau transmigrasi itu kan dari satu pulau ke pulau lain dalam satu negara. Nah, kalau ini memang beda negara. Nah, jadi memang yang memindahkan orang-orang etnis Rohingya ini dari Bangladesh ke Myanmar itu memang pada awalnya itu pemerintah Inggris. Nah, ketika apa namanya pemerintah Inggris itu sudah tidak lagi menjajah, barulah di sini terjadi problem sebenarnya. Problemnya seperti apa? Karena pertama itu masalah agama, bukan agama sih, masalah etnis ya. Jelas di Myanmar itu ada sekitar 158 etnis atau 158 suku. Tetapi suku-suku yang ada itu berafiliasi pada satu agama, yaitu agama Buddha. Itu sejak tahun 1948. Terjadi masalah itu sekitar tahun 1948. Nah, etnis yang ada ini karena memang mayoritas itu memeluk agama Buddha, ketika pemerintah Inggris itu sudah tidak lagi di situ, artinya kan tidak ada yang ngatur lagi nih, ya kan? Disitulah baru muncul apa yang kita sebut sebagai bukan isu primordial, apa ya bahasa populisme. Nah, ada kan istilah populisme itu baru muncul ketika memang apa namanya pemerintahan Inggris ini sudah cabut dari Myanmar. Nah, isu-isu populisme ini yang mengakibatkan etnis Rohingya ini terkucilkan. Karena apa? Pertama, dia secara etnis bukan etnis dari Myanmar, jelas, karena memang dia bawaan dari Bangladesh. Terus yang kedua, secara agama etnis Rohingya ini berbeda dengan mayoritas orang yang ada di Myanmar. Tercatat dari data yang gue dapat itu 90% atau 95% mayoritas orang Rohingya, mayoritas orang Myanmar itu adalah orang Buddha. Nah, 5%-nya itu orang-orang Rohingya yang notabene dia memeluk agama Islam. Nah, karena etnis dan agama tadi, ini yang menjadi dasar pemerintahan Myanmar menerapkan kebijakan cleaning cleaning etnis atau pembunuhan massal terhadap etnis Rohingya. Tapi pertanyaannya, apakah langsung dibumi hanguskan? Enggak. Caranya tuh soft gitu. Mulai dengan didiskriminasi, nggak dikasih hak kewarganegaraan, dan puncaknya itu kan tahun 2014. Kalau teman-teman masih ingat, di tahun 2014 itu tidak lagi hanya soal pembatasan secara administrasi, penghilangan kewarganegaraan dan segala macam ya, tapi mulai dengan tindakan fisik. Mulai ada pembunuhan di situ, mulai ada pemerkosaan dan lain sebagainya. Jadi puncaknya itu dari tahun 1948 dia itu sudah mengalami diskriminasi. Tetapi puncaknya itu yang paling besar gelombang dia kena pengungsi itu di tahun 2014. Kenapa? Di tahun 2014 itu pemerintahan Myanmar itu sudah tidak lagi menggunakan cara-cara yang verbal, tapi menggunakan cara-cara fisik, pengusiran secara fisik. Nah, itulah yang menyebabkan banyak etnis-etnis Rohingya ini yang mencari suaka. Mencari suaka kemana? Ke negara terdekat. Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Waktu itu Indonesia belum masuk sebagai pilihan. Karena memang kalau teman-teman lihat, Myanmar tuh di sini nih. Ini Bangladesh di sini, ini Thailand, dia lebih dekat ke Malaysia. Nah, Indonesia tuh sebenarnya di sini nih. Jadi memang secara jarak dia lebih jauh. Jadi kaburnya ke sini dulu nih.
Kamu kesini dulu. Nah, kebetulan negara-negara ini sebenarnya negara-negara yang secara hukum internasional mereka menandatangani perjanjian ini, penerimaan suaka dari negara lain. Nah, Indonesia itu kalau teman-teman baca berita, kan Mahfud MD pernah bilang ya, kita sebenarnya tidak menandatangani perjanjian penerimaan suaka tadi karena kita berdasarkan kemanusiaan, maka kita tampung-tampung aja. Sebenarnya secara hukum kita tidak bertanggung jawab menerima pengungsi-pengungsi yang ada secara hukum terasa karena memang Indonesia tidak menandatangani itu. Tapi karena kemanusiaan, maka ditampung-ditampung aja kayak gitu. Oke, balik lagi ke sejarahnya dulu ya. Nah, awalnya itu kan namanya suaka itu ya, orang-orang pencari suaka kan pasti nggak langsung brek gitu kan. Pasti kan 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya sampai ratusan ribu menyebar nih ke Thailand, ke Bangladesh, ke Malaysia gitu. Nah, puncaknya di tahun 2014 tidak hanya ketiga negara ini, tapi mulai masuklah ke Indonesia. Seperti itu. Nah, awalnya kan di Indonesia pengungsi Rohingya ini disambut dengan baik. Karena pertama alasannya dengan agama yang sama. Yang kedua, Aceh sebagai serambi Mekah. Ya, kalau misalkan dia nggak nerima, hilang dong persaudaraannya secara Islam gitu kan. Nah, 2014 tuh para pengungsi Rohingya ini diterima nih sebenarnya. Sampai puncaknya itu di tahun 2022 akhir sampai di ujung tahun 2023 itu baru mulai ada wacana penolakan terhadap Rohingya. Kalau teman-teman baca-baca berita ya. Disclaimer nih apa data yang gue dapat itu pertama dari jurnal, yang kedua itu dari berita-berita yang ada di internet. Nah itu data yang gue dapetin dari situ tuh untuk coba analisis kasus yang ada gitu. Nah di tahun 2022 dan sampai sekarang di tahun 2023 itu tuh wacana-wacana publik itu mulai muncul penolakan terhadap warga Rohingya gitu. Kan setidaknya gue mencatat ada 2 faktor utama. Yang pertama itu makannya kebanyakan, yang kedua itu makanannya dibuang, ya kan? Berarti secara akademik gitu ya, yang menyebabkan etnis Rohingya itu ditolak sama masyarakat itu kan etnis Rohingya apa namanya melanggar norma ya, melanggar norma yang ada di hukum yang ada di Aceh gitu ya. Nah, pelanggaran norma ini makin diperparah dengan banyaknya kasus pemberitaan di media sosial, bukan hanya soal pembuangan makanan tetapi ada pemerkosaan yang dilakukan oleh warga etnis Rohingya. Yang ketiga adanya pengerusakan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Aceh yang itu dilakukan oleh para pengungsi Rohingya seperti itu. Nah, kondisi ini semakin diperparah dengan adanya konflik horizontal. Nah, tadi kan di awal gue coba jelasin ya, yang konflik itu bukan cuman masyarakat Aceh sama Rohingya, tapi yang konflik itu antara masyarakat Aceh sendiri. Tapi ini terbagi menjadi 2, antara pemerintah dan masyarakat Aceh itu sendiri yang kontra. Padahal kalau misalkan kita lihat gitu ya, penolakan yang ada di masyarakat itu baru pada tindakan yang sifatnya verbal. Pengusiran belum ada tuh, gue dengar pembunuhan terhadap pengungsi Rohingya kan belum ada ya. Tetapi justru konflik fisik itu terjadi di antara masyarakat Aceh itu sendiri, antara Satpol PP dengan pendemo yang menolak Rohingya. Nah justru konflik yang terjadi di Aceh itu bukan tos-tosan antara masyarakat Rohingya dan masyarakat Aceh. Sebenarnya justru antara pemerintah dan masyarakat sipil dan pemerintah Aceh itu sendiri. Kayak gitu. Justru mereka yang bentrok nih. Gitu. Makanya gue pas nulis esai, gue kebingungan nih untuk mengklasifikasi masyarakat Aceh ini masuknya ke kelompok semu atau ke kelompok manifest. Itu gue bilang kayak kok yang kayaknya kalau yang dilihat yang masuk manifest justru yang Rohingya-nya nih gitu, bukan yang masyarakat Aceh-nya gitu. Gue sedikit kebingungan ya. Nah karena kebingungan itu gue coba untuk mengeneralisir. Jadi karena fokusnya itu masyarakat Aceh dan Rohingya, maka gue asumsikan pemerintah dan masyarakat Aceh itu masuk
ke dalam satu kelompok yang sama. Mana? Kelompok semu tadi. Nah, kelompok semu ini sebenarnya kelompok penguasa atau kelompok subordinat. Kelompok superordinat. Nah, kelompok superordinat itu apa? Kelompok superordinat itu mempunyai ciri satu, dia kelompok mayoritas. Dua, dia mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih, mempunyai kekuatan sosial yang lebih dan sebagainya gitu. Nah, masyarakat Rohingya masuk ke kelompok manifest. Nah, jadi kita tidak membahas lagi soal masyarakat Aceh yang kontra sama pemerintahan. Tapi di dalam diskusi ini gue masukkan masyarakat Aceh dan pemerintah masuk dalam satu kelompok, yaitu kelompok semu. Kayak gitu. Nah, pertikaian yang terjadi di sini antara masyarakat Aceh dan dan pengungsi Rohingya dalam teori Dahrendorf itu ada 4 alasan setidaknya. Satu, distribusi kekuasaan yang tidak merata. Yang kedua, distribusi ekonomi yang tidak merata. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan yang berbeda yang tidak bisa disatukan. Terus yang ketiga, adanya pelanggaran norma dan hukum. Nah, 4 itu sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat Rohingya yang tadi ngebuang makanan itu kan melanggar melanggar norma dan adat. Nah, kemudian pelanggaran yang pemerkosaan dan lain sebagainya itu menjadi menjadi penyebab juga kenapa masyarakat Rohingya pada akhirnya itu dikucilkan ataupun ditolak sama masyarakat Aceh pada saat ini kayak gitu. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah gue ngelihat bukan pada tataran kenapa di Aceh itu bisa konflik. Tapi yang gue soroti adalah kok masyarakat Rohingya ini bisa datang terus-terusan. Padahal kan kita ada angkatan laut, ada BIN kan, Badan Intelijen Negara dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini gue coba masukin satu paradigma lagi, paradigma struktural gitu. Nah, gue ngelihat di sini ada struktur yang nggak jalan, yang disfungsi. Siapa struktur yang disfungsi? Di sini gue berani bilang TNI kita nggak jalan. Kenapa TNI kita nggak jalan? Uang dari 2014 sampai 2023 masuk terus nih. Ya kan, pengungsi ini masuk terus loh. Maksudnya katanya kan kita termasuk 10 terkuat di dunia kan gitu kan. Maksudnya kok bisa kecolongan terus-terusan nih? Ada apa gitu. Nah, usut ternyata katanya pakai bayar agent ya, yang satu orang itu sampai 25 juta untuk memasukin dia ke Indonesia dan sebagainya gitu. Nah, jadi sangat kompleks ketika kita berbicara akar masalah di Rohingya antara masyarakat Aceh dan masyarakat Rohingya itu sendiri gitu. Tadi kalau misalkan kalau sudah nyampe di daratan itu jelas permasalahannya. Karena memang yang pertama itu melanggar norma. Yang kedua jelas kebudayaan yang berbeda. Itu. Yang ketiga, yang menarik adalah kalau teman-teman baca media sosial, itu ada satu wacana publik yang menyandingkan antara pengungsi Rohingya dan pengungsi Israel ketika dia datang. Kalau teman-teman baca media sosial tuh. Nah, mereka menyamakan gitu antara pengungsi Rohingya ini dan pengungsi Israel. Maka sebenarnya yang jadi kelompok semu itu bukannya yang menjadi kelompok manifest itu sebenarnya bukan pengungsi Rohingya kalau gue lihat. Tapi justru masyarakat Indonesia sendiri yang ketakutan sama Rohingya. Ini menurut gue jadi hal yang menarik. Kenapa? Mayoritas justru takut akan kedatangan minoritas. Ini Dahrendorf juga ngeliatnya kayak puyeng nih kayak. Maka sebenarnya gue harus jujur. Sempat kan kemarin di grup gue bilang kayaknya Dahrendorfnya dihapus aja deh. Karena memang tidak bisa menganalisis ini lebih cang gitu. Tapi karena udah dibuat ya katanya ya udah deh gitu, nggak apa-apa untuk basis analisisnya. Nah, sebenarnya yang disebut sebagai kelompok semu udah jelas nih syarat-syaratnya gitu. Kelompok mayoritas, punya kekuatan ekonomi yang lebih, punya status sosial yang di atas minoritas kayak gitu. Tapi kok yang gue lihat nih di wacana publik ya, yang ada di media sosial justru kitanya yang ketakutan nih. Kalau teman-teman lihat media sosial tuh sampai ada satu postingan yang compare antara orang-orang Israel yang baru datang ke Palestina itu disamain sama Rohingya yang baru masuk, dan
kondisi ini diperparah lagi ketika orang-orang Rohingya itu meminta satu pulau. Iya kan? Kalau teman-teman baca di media sosial, ya di pulau apa sih? Pulau Galang. Pulau Galang. Kata Pak Wakil. Pulau Galang. Kata Pak Wakil lah dikasih Pulau Galang kayak gitu. Nah justru menurut gua Tinggal Nusa Kambangan. apa namanya ya? Ini hal yang menarik. Ya, gue sebagai sosiolog ini ngelihatnya hal yang menarik. Maksudnya pengungsi kita nih jumlahnya 260 juta itu merasa ketakutan. Itu kan wah men gila. Sebegitu bombastisnya wacana publik yang ada kan karena media sosial sampai ketakutan yang kayak gitu bisa ada gitu. Ya kan? Nah, kalau sampai darat jelas kan tadi kan. Satu, tadi karena pelanggaran norma dan hukum. Yang kedua, karena adanya wacana publik yang ada di media sosial. Yang ini justru menurut gua memperkeruh suasana. Terus yang ketiga, adanya kontradiktif di masyarakat itu sendiri. Kemarin kan Ustadz dari Sulaiman ya. Dia kan statement kan di publik kalau misalkan pemerintah memang nggak mau untuk nerima, udah dia ke Tasikmalaya aja. Gitu kan. Dia yang menang tampung. Gitu. Parumaya. Kadang punya tanah 2 hektar gitu. Pertanyaannya ketika dipindahkan dari Aceh ke Tasikmalaya, apakah menyelesaikan masalah? Kan pertanyaannya itu. Kita harus fair di situ kan. Jadi apakah ketika memindahkan dari Pulau Aceh ke Tasikmalaya itu akan menyelesaikan masalah? Siapa yang bisa jamin orang di Tasikmalaya nggak komplain? Siapa yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Gitu. Secara kesamaan agama, kita bisa bilang masyarakat Aceh itu orang yang paling kental sama Islam. Disebut sebagai Serami Mekah gitu. Itu aja kontra. Apalagi yang mau jemuk ya. Apalagi yang lebih wah, men. Itu menurut gua sih bukan satu solusi ya gitu. Terus yang kedua, misalkan ditaruh di Pulau Galang gitu. Ketika sudah ditaruh di Pulau Galang, siapa yang ngasih makan dia? Kalau gue sempat nulis di esai juga, angka kemiskinan kita itu masih tinggi gitu. Ini malah nanti yang ada bukan lagi Rohingya versus orang Aceh, Everybody. Rohingya versus yang menyebabkan kita bertikai, itu bukan lagi lawan mereka nih. Tapi sesama masyarakat Indonesia sendiri ya, pada akhirnya yang akan yang pro dan kontra kayak gitu. Itu mah masih di wacana media sosial. Siapa bilang di Aceh itu udah ada yang demonstrasi, bukan lagi cuman wacana publik di media sosial yang berantem, enggak. Tapi ini udah jadi aktivitas fisik loh. Itu di Aceh gitu. Gimana kalau misalnya gerakan ini menyebar ke seluruh Indonesia? Gitu. Nah, itu ya kalau misalkan di darat. Nah, terus yang ketiga itu gue ngelihat secara struktural ini tuh ada yang nggak kerja, ada yang disfungsi. Siapa yang disfungsi? Setidaknya gue berani mengatakan ada dua unsur pemerintahan yang nggak berfungsi. Satu BIN, yang kedua itu TNI, Angkatan Laut. Bos, dari 2014 sampai sekarang kok masuk aja nih gitu. Kita bisa curiga dong, apakah dia ikut dapat yang 20 juta satu orang itu? Siapa yang bisa jamin? Coba dari 2014 masuk terus coba gitu. Sebegitu susahnya kan ngehalau. Karena nggak ada senjata kan maksudnya. Kayak lu naik kapal rongsokan lagi. Tuh. Iya kan? Lu hadangnya kapal tenda udah terbalik. Kapal kayu. Iya kan? Benar, fungsinya nggak ada. Coba. Jangan-jangan deh soalnya dikawal, Jang. Bisa ditembus ya, Pertahanan Angkatan Laut. Coba itu katanya kita udah dekat dong sebagai 10 masuk dalam 10 angkatan terbaik di dunia. Tetapi kok gue ngelihat ini kok masuk terus gitu. Mereka kan ada disfungsi di situ ya. Disfungsi struktural yang nggak jalan nih, itu TNI sama BIN kayak gitu. Nah, dari analisis yang ada gitu. Ternyata gue harus memasukkan Rohingya itu sebagai kelompok yang semu pada saat ini. Gitu, dengan sangat terpaksa gitu. Menjadi penguasa. Iya kan, kita harus netral kan. Ya. Justru ini gitu loh. Jadi di diskusi kali ini ya, gue coba memasukkan ya ini bisa sepakat nggak sepakat ya, kita bisa coba bahas nanti ya. Tapi kok rasanya justru ketakutan berada di pihak kita. Salam. Justru kok ketakutan berada di pihak kita gitu. Makanya gue sedikit kebingungan nih menentukan mana kelompok semu, mana kelompok manifest gitu. Kayak gitu.
Nah, ketakutan-ketakutan ini kalau misalkan nanti diteruskan wacana-wacana publik ini, itu tidak hanya ya konflik itu bukan yang tadi gue bilang, bukan hanya Rohingya dan masyarakat Aceh. Yang pada akhirnya justru Rohingya nggak keurus, kitanya justru nanti bakal berantem sendiri. Maka konfliknya itu akan menyebar menjadi 3 kelompok gitu. Jadi kelompok yang konflik itu bukan lagi 2 unsur ini nih, tapi kita nih sesama itu bisa bentrok-bentrokan gitu loh. Apalagi kemarin Ustadz dari Sulaiman statement kayak gitu. Itu wah, itu menurut gue justru memperkeruh suasana kayak gitu. Nah, dari akar masalah yang ada yang udah gue bawa, solusi terbaiknya itu seperti apa gitu. Sebenarnya Menlu kemarin itu udah bagus ngasih solusi gitu. Kan kita nggak nanda tanganin perjanjian untuk nerima suaka gitu. Ya udah, kita tuh nggak ada kewajiban untuk terima mereka. Kalau memang pun mau ditolak ya nggak apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah pertama mengintervensi pemerintahan Myanmar melalui ASEAN, yang kedua melalui Asia, kan yang ketiga melalui PBB gitu. Sekarang kalau misalkan pemerintahannya melek gitu, menurut gua bukannya dikasih Pulau Tidung, tapi ditutup lah aksesnya. kedubes Myanmar yang ada di Indonesia. Suruh tinggal di Bikini Bottom Bre. Maksud gua lebih konkret. Mahal kan? Mahal bayar sama SpongeBob gitu. Ya, lebih konkret ketimbang dipindahkan ke pulau lain yang nanti ujung-ujungnya juga masih belum jelas. Teman-teman masih ingat kan tragedi Sampit? Ingat nggak antara yang bertikai itu antara masyarakat Dayak dan masyarakat Madura? Teman-teman ingat nggak tragedi Sampit? Ya. Itu sesama orang Indonesia ketika Madura dipindah ke Kalimantan itu berantem men. Apalagi wah, Siapa tahu ya. coba itu nggak ini. Jadi solusinya menurut gua gitu ya, sesuai dengan kasus yang ada gitu, bukan pemindahan si etnis ataupun suku Rohingya ini ke tempat lain gitu, tapi yang harus bertanggung jawab adalah pemerintahan negara dia sendiri kayak gitu. Dengan apa? Yang pertama kan kita bisa nutup kedubesnya dia yang ada di Indonesia, kedubes Myanmar satu. Yang kedua, diplomasi lah di tingkat ASEAN gitu. Yang ketiga, bisa langsung tembus ke PBB gitu kan, kita jadi salah satu orang yang perdamaian itu kan, Indonesia masuk kan gitu. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Ketuanya kenapa kita tidak memanfaatkan itu kayak gitu. Jadi antara yang bertikai yang terjadi sekarang gitu loh, didasarkan pada yang pertama tadi ya, disfungsi struktur tadi gitu. Kemana nih TNI kita, BIN kita pada kemana gitu, yang menyebabkan orang ini masuk gitu kan. Nah ketika sudah masuk, apa yang menyebabkan mereka menjadi konflik? Tadi kan yang udah gue jelasin. Yang pertama adanya pelanggaran norma dan aturan yang dilakukan oleh etnis Rohingya gitu. Yang kedua tadi struktur nggak jalan. Terus yang ketiga adanya ketakutan berlebih di media sosial itu memperburuk suasana gitu. Pada akhirnya kita semua curiga kan pada postingan-postingan yang berdurasi 30 detik yang dia makannya kekurangan, terlalu dikit gitu. ya kan, terlalu dikit nih makanya nggak kenyang segala macam Style ya. gitu. Iya kan, itu menurut gua jadi apa ya, jadi dasar kenapa terjadi konflik di sana gitu. Nah resolusinya seperti apa, itu bukan memindahkan dia ke pulau lain atau menerima dia terus-terusan, tapi kita memang harus stop. Kalau kita berbicara generasi kita 2045, itu kan Indonesia akan menjadi Indonesia menjadi negara maju dan segala macamnya. Ya, katanya ya. Amin lah. Cita-citanya itu target Apa namanya, cita-citanya kayak gitu. Nah pertanyaan gue, kalau misalkan ini nanti masuk, statusnya itu sebagai apa? Apakah dikasih hak kewarganegaraan?
Kalau misalkan dikasih hak kewarganegaraan, kalau pemain bola naturalisasi jelas dia ada prestasinya. Ya. Lah ini apa prestasinya coba? Pajak yang kalian bayar itu buat ngasih makan mereka. Kayak gitu. Itu menurut gue bukan solusi sih gitu. Ya. Bukan solusi gitu. Yang jelas si etnis ini kita harus nekan pemerintah Myanmar untuk memberikan hak kewarganegaraan, minimal dia dikasih KTP. Karena orang-orang Rohingya ini nggak dikasih KTP. Kan ketika tidak ada KTP dia nggak bisa bikin paspor, dia nggak bisa kerja dan segala macam ya kan, itu sangat sangat susah sekali gitu. Pun kalau misalkan diterima dan mau diberdayakan, itu konsepnya seperti apa kayak gitu, itu kan menjadi polemik lagi kan pada akhirnya gitu. Nah, dari diskusi yang ada, siapa yang salah, kita tidak berhak menjustifikasi. Lagi-lagi ya, gue sebagai sosiologi kan, gue tidak menjustifikasi siapa gitu. Yang jelas, yang jelas kenapa ini terjadi, terjadi tadi yang coba gue udah jelaskan seperti itu. Nah harusnya justru antara pemerintah dan masyarakat Aceh itu harusnya menyatukan satu frekuensi dulu. Seperti akhir di essay yang gue bikin, masyarakat Aceh, masyarakat sipil dan pemerintah harusnya itu memiliki satu wacana publik, satu pandangan. Agar apa? Agar bisa masuk ke dalam kelompok semu gitu. Jelas nih positioningnya ini jelas nih. Tuh kan. Dan biarlah masyarakat Rohingya ini menjadi masuk ke dalam kelompok manifest. Kayak gitu. Kalau misalnya keadaannya terbalik seperti ini, justru ketakutan ada di pihak kita, itu malah nggak akan ada solusinya gitu. Yang diperparah lagi, justru konflik fisik yang terjadi itu bukan antara pengungsi dan kita, tetapi kita sendiri sebagai anak bangsa nih, internal sendiri yang bertikai gitu. Itu kan sedih juga kita ngelihatnya kayak gitu. Jadi tetap pemerintah, masyarakat sipil harus memulai satu wacana publik yang dengan jelas mengatakan gitu loh, menerima atau tidak. Jangan gamblang kayak gini, masing-masing pejabat itu beda-beda. Yusuf Kala kemarin bilangnya beda. Iya, datang-datang bikin resah aja. Ada Pak JK nih, sorry nih. Maksudnya iya kan, di antara pejabat kita sendiri juga belum ada ini kan, belum ada satu kesepakatan gitu. Jadi kita bingung nih menentukan sikap kan, mau nerima atau enggak nih gitu. Toh di tataran atas juga masih bertikai. Jadi tetap harus ada satu wacana publik yang itu akan merekatkan kita kembali sebagai kesatuan sesama nation gitu ya, sesama anak bangsa kayak gitu. Jadi jelas nih positioningnya gitu loh. Jangan sampai pemerintah pusat bilang terima, yang di Aceh nggak nerima gitu. Jadi masalah gitu. Kalau misalkan nerima, ya terima, konsekuensinya kayak gimana, jelasin gitu. Kalau misalkan enggak, ya enggak. Kayak gitu, jangan kayak gini gitu. Kan yang bikin bingung sekarang, kebingungan di publik juga. Teman-teman bisa baca di internet komentar-komentarnya. Itu yang Pak Mahfud bilang kita tidak wajib untuk menerima, tapi atas dasar kemanusiaan kita terima aja. Jadi gimana nih gitu? Jadi gimana, mau diterima atau enggak? Jangan digantungin kayak gini juga gitu. Karena kalau misalkan digantungin kayak gini, apalagi sudah bocor orang yang memasukkan Rohingya ke Indonesia itu, maka akan semakin banyak kayak gitu. Justru yang akan dimanfaatkan di luar itu ya kita sendiri kayak gitu. Nah mungkin itu ya yang coba gue bisa bawa di diskusi kali ini untuk ngebahas akar konflik yang ada di Aceh dan pengungsi Rohingya. Tadi secara historis sudah gue jelaskan bagaimana diskriminasi mereka itu memang pada akhirnya ada di negara mereka sendiri. Apa faktornya? Tadi faktor etnis dan faktor agama. Itulah yang menyebabkan mereka itu keluar dari Myanmar. Nah, ketika mereka sudah keluar di Myanmar, di negara lain itu, mereka membuat masalah juga pada akhirnya. Meminta tanah, meminta hak pulau, dan lain sebagainya. Yang itu justru membuat masyarakat yang menerimanya itu
tidak lagi bersimpati kepada mereka kayak gitu. Nah terus yang ketiga, sebenarnya orang-orang Rohingya ini sudah dibuatkan satu kamp pengungsian di Bangladesh. Itu menghabiskan 2,20 triliun atau 2 triliun gitu untuk para pengungsi Rohingya, tapi mereka nggak pada mau kayak gitu. Pada akhirnya kan kita tidak bisa memuaskan semua orang kan, termasuk negara gitu. Kalau sudah dikasih kamp pengungsian dia masih nggak puas dengan alasan dan lain sebagainya, ya Basmi ujung-ujungnya. wah nggak gitu. Jangan gitu juga. Waduh. Sabar. Sabar. Tenang. Jangan Jadi radikal gitu deh. jangan maju. Wah, wah ini bisa kita diskusikan lagi ya. Nah, kita bisa diskusikan lagi nih. Nanti kita bisa diskusikan lagi, gitu. Nah terus yang coba gue mau tekankan di sini, ketakutan seperti menyamakan Rohingya dengan Zionis Israel ketika datang ke Palestina itu justru memperparah keadaan yang ada gitu. Iya. Justru membuat kita insecure sama kekuatan kita sendiri. 10 terkuat. Gila bro gitu. Jadi postingan men. Buset. ya, Masa selama itu. ya postingan yang kayak gitu ya kita 10 terkuat di tengah sama kapal rompok. Sekian juta, Iya kan? 300 juta kalah cuma Gitu. 1.200. ya gitu. Nah, iya. Maka apa namanya, sebelum gue tutup, gue cuman mau bilang gini, untuk menganalisis sebuah peristiwa pada era digital seperti ini, gue sebagai orang sosial ya, itu tidak perlu lagi melihat fakta lapangan, tetapi cukup melihat komentar di postingan. Jadi dengan lu ngebaca komentar di postingan, lu bisa tahu bagaimana keresahan publik dan lain sebagainya, itu lu bisa lihat dari postingan itu. Jadi lu bisa mengambil kesimpulan dari situ sebenarnya. Nah, kalau misalkan postingan itu bernada positif, maka yang keluar juga positif kan. Tapi kalau misalkan keluar yang negatif, maka yang terjadi negatif juga gitu. Jadi ya bijaklah dalam bermedia sosial, bro. Oke, siap. Gue seru juga, serem juga soalnya. Ya mungkin segitu aja analisis dari gue sendiri. Mohon maaf kalau misalkan teorinya tidak begitu terpakai di diskusi kali ini. Mungkin teman-teman kalau mau dapat yang rapihnya, teman-teman bisa baca esai yang udah gue bikin. Itu insya Allah lebih rapih ketimbang gue jabarin kayak gini gitu. Karena memang apa namanya? Ya tulisannya lebih rapi di esai, Bang. Iya. Apa sih, Bang? Tulisan lu begitu lebih rapi di esai. Iya. Coba bantu. Benar. Maaf ya. Ketik jawabnya. Itu fontnya bisa kita iniin ya. Bisa diatur. Bisa diatur. Iya. Kayak gitu. Mungkin itu aja, nanti mungkin diskusinya. Ya. Gue tidak apa namanya, tidak mengkhususkan untuk dari sudut pandang sosiologi aja, tapi terserah teman-teman tadi kalau mau analisis dari sudut pandang agama tadi, ya Jud Makjud dan lain sebagainya. Apakah Rohingya ya Jud ya Makjud kan tadi kata saudara Icang. Itu silakan saja. Gue kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bang Wawan atas yang materi yang udah dibawain juga. Mungkin teman-teman sekalian ada pandangan lain dari pikiran masing-masing ataupun pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, siap. Oke. Gak usah ditunjuk-tunjuk lah. Nah, Ya, Yang mau siapa aja lah. gua boleh dah. Wah, ini udah. Gua kan termasuk yang ngikutin berita-berita Rohingya juga nih, Bre. Iya. Ya kan. Sampai pertama ya bingung juga sih, kita kan anjir lu sekelas kayak pertahanan angkatan laut kok bisa gitu ditembus gitu. Berarti kan ada mainan orang dalam juga kan, yang tadi lu sempat bilang gitu, dijadiin ladang bisnis lah segala macam. Nah terus kalau misalnya yang gue bikin bingung tuh, kalau misalnya Myanmar nih ngusir Rohingya, itu ya wajar dong, karena pas gue baca, gue nyari beritanya dulu, karena emang etnis Rohingya ini pernah terlibat ngejajah Myanmar juga, ada karena ibaratnya Gue baru Iya. dengar tuh. sama Inggris ya kan, ibaratnya ngebantuin Inggris buat ngejajah Myanmar. Dibayar aja. Iya, ya itu normal banget dong kalau misalnya orang Myanmar tuh ngusir etnis Rohingya gitu kan segala macam. Oh, jadi lu mengiyakan cleaning etnis yang terjadi di Myanmar. Iya, Gua iya dong. mengiyakan kalau Gue mengiyakan. Bahaya banget.
Gue mengiyakan Gua kayak tidak mendukung ya. Sorry nih gua. malu gua. iya maksud gue kayak Wah, ini enggak, ngeri gue nih. misalnya nih, gue sebagai misalnya gue jadi orang Myanmar nih ya kan, Ah, terus historinya tuh anjing nih dulu nih etnis nih pernah ngejajah negara gue gitu kan, sama bantuan Inggris gitu ya, gue ya secara nggak langsung ya gue mengiyakan nih, lebih baik udahlah bantai we lah gitu, ibaratnya bukan bantai itu bukan segala maksud gue tuh bantainya itu ya udah lu usir gitu, entah kayak ya udah lu balik lagi ke negara asal lu di Bangladesh gitu kan. Terus tadi kata lu di Bangladesh juga udah dibikin camp pengungsian, terus dia kagak kagak mau nih, jadi maunya gimana nih dia nih, maksud gue gitu kan. Nah terus yang masalah yang isu-isu yang ke compare masalah nih Rohingya dijadi Israel jilid 2, ah. gue kan sempat Baca dong, lu pasti tahu gue dong. baca, gue nonton sempat gue nonton sejarahnya tragedi kenapa bangsa Yahudi itu di apa sih di bumi hanguskan sama Hitler ya kan, yang tragedi Holocaust itu. Nah akhirnya segala macam dibantai habis-habisan, terus dimiskinkan, dijadiin gembel, pokoknya udah melarat. Akhirnya Palestina nih yang welcome nih ya kan, tidak selamat datang sini gitu kan. Kita kan nggak ada yang tahu, maksud gue kayak dulu orang-orang Yahudi Israel tuh datang ke Palestina kan sama dia keadaannya sama kayak gitu, jadi gembel, maksud gue kayak ya udah pelontang pelanting gitulah, bentukannya harus jelas gitu kan. Dia udah nggak jadi forum akademik lagi ya. Ya terus ya kan sekarang endingnya gimana ya kan, warga Palestina sendiri gitu yang kena imbas, jadi kan kita kan nggak ada yang tahu gitu kan. Nah ya gue sampai ke bawah mimpi masalahnya. Aduh. Waduh. Gue sampai ke bawah mimpi nih, Rohingya nyuci di luaran, gue ditusuk bre leher gue bre. Waduh, Ini kan gue insekuritas itu bener-bener sampai kan. iya, maksud gue kayak ya ini mungkin faktor tadi gue baca sejarahnya yang tragedi itu segala macam ya, menimbulkan ketakutan juga yang lu bilang tadi kayak nanti ini bakal jadi Israel jadi 2 gitu kan. Ya itu cuma mimpi kan, tapi kita nggak ada yang tahu ya kan. Tapi semua berawal dari mimpi ya kalau Berawal Bondan. dari mimpi dan iya kan kita nggak ada yang tahu endingnya bagaimana gitu. Ya benar, pertanyaan gue tuh kalau masalah solusi menurut gue ya udah emang harusnya tuh di stop aja gitu, kagak usah kayak ngapain sih diterima-terima lagi gitu, karena kan di peraturan internasional juga kita kagak ada tanda tanganin kan. Nah ya, cuman yang jadi masalah nih pertama ya dari pemerintah kita sendiri, terus kadang dari berbagai macam tokoh, terus tiba-tiba Yusuf Kala datang-datang bikin gaduh gitu, bikin statement kayak gitu ya kan, jadi kayak nggak jelas gitu, kayak nggak satu arah jadinya kayak gitu, maunya kayak gimana. Jadi kalau solusi dari gue sih ya udah tong terima lagi gitu bre, maksud gue tong nggak terima lagi nih etis nih, jadi gitu maksud gue kayak ya udahlah balik lagi ke Bangladesh gitu kan. Kalau misalnya emang dia disuruh balik Bangladesh kagak mau, yang tadi gue saranin suruh tinggal di bikini bottom aja maksud gue. Mau di mana lagi tinggal cok. Iya, iya. Gue sih kalau dari gue gitu sih keresahan gue Keresahan, baca-baca media yang ada gitu. Itu Iya. aja sih. Ya, tadi kan apa yang tadi gue bilang, pada saat ini kita tidak perlu merasakan apa yang terjadi di sana kan. Ya. Ketika kita membaca komentar dan membaca sebuah postingan, kita itu bisa merasakan resah. Bahkan pada tingkat individu, orang sampai ke bawah mimpi. Mungkin ini bisa jadi bahan ketawaan kita, tapi pada hakikatnya menurut gua, ini jadi keresahan yang memang ada di setiap kepala ketika ngebaca postingan itu. Ya benar-benar. Dan ngebuat kita jadi kelompok yang manifest. Ya, sih? Ya benar. Kayak gitu. Ya, tapi kalau soal cleaning etnis ya, itu gue tidak bersepakat pada akhirnya. Gue kekerasan itu tidak menyelesaikan sebuah masalah lah. Yang menarik menurut gue, justru pertanyaan ini diajukan ketiga capres kita. Nah itu Apa Bung ya, ketika Bung jadi gitu kan? kenapa kemarin nggak diangkat? Iya, tolong gak ngundang kita gitu. Coba ngundang kita. Wah, gue tanya tuh. Iya kan? Ini justru yang menarik karena pemerintahan Jokowi udah mau habis. Kan yang bertanggung jawab nanti kan pemerintahan selanjutnya kan. Entah itu Pak Anies, Pak Praps ya kan, sama Pak Ganjar. Nah, itu justru harus ditanya ke mereka sih menurut gua. Jadi teman-teman yang juga punya media sosial bisa ditodong ke mereka gitu loh. Solusinya apa sih ke mereka gitu. Bagi teman-teman yang merasa memang pro terhadap penerimaan suaka, ya coba ditanyakan gitu. Atau yang kontra terhadap suaka ini bisa ditanyakan ke capres-capres yang ada sih menurut gua ya. Itu jadi
solusi yang konkret juga, karena kalau misalkan sekarang kan udah mau habis nih kan Pak Jokowi kan. Ya. Kayak gitu. Mungkin Ya dulu gua sempat pernah baca juga ya kan waktu 2017 sebenarnya Jokowi itu udah nolak gitu kan buat Rohingya datang. Tapi siapa Cuma kaum di siapa demo tuh, kaum sama kaum ya kayak Kaum kaum siapa? 212 maksudnya FPI segala macam. kalau Kayak- mau bilang 212 itu, oh jangan. Iya, gua mau bilang emang dulu goblok ya. emang kaum FPI yang negesin ke Jokowi, lu kalau misal nolak berarti lu anti Islam digituin kan. Iya. Nah itu dulu kan sebenarnya waktu pas 2017 tuh sempat ya udah ditolak tuh sama Jokowi segala macam kayak gitu. Nah itu kita ya sekarang ya beginilah harusnya tanggung jawab tuh Resikonya. FPI segala macam. Sekarang malah Nggak kayak ada. gini cuma aja. Kalau udah bubar. Udah bubar. Oh, iya. Udah bubar. Ya sih kalau keresahan gue itu aja sih bang. Oke, siap. Ini lain tuh resah nih. Guys, Resah ya, nih, tau gak resah nih. Oke, Si- dia kameranya tadi- coba di situ. Tadi si Icang bilang suruh dipulangin, terus jangan diterima lagi. Tapi kenapa TNI ngelolosin? Mungkin karena ada Perpres nomor 125 tahun 2016. Hah? Itu di dalam situ ngomongin pengawasan, penanganan sama nggak boleh dipulangin gitu. Kata UNHCR itu pengungsi itu nggak boleh dipulangin, itu ada prinsipnya, Nah itu UNCR juga Namanya- tuh ngapa tuh. prinsip non refoulement apa gitu, lupa gua. Oh gitu ya. Iya kayak gitu. Nah Mungkin UNCR nggak dibilang kata alasannya itu. dia dilolosin bukan karena dibayar, tapi emang ada itu peraturan presiden. Oh iya. Kesepakatan bersama Ah. antara Iya, negara. tapi itu masih ada ininya, faktor-faktor lain kalau lu mau nerima pengungsi imigran gitu dari sebuah negara di dalam Perpres itu kayak gitu. Oke. Ya berarti Mungkin itu bisa dijadiin jawaban. jadi bukan soal bagaimana TNI itu lemah ya, tapi memang ada aturan yang memaksa TNI ini meloloskan para imigran Iya. karena ada UNHCR itu. kepres tadi ya. Tadi Perpres. Perpres tadi 2016 tadi ya gitu ya. Oke. Itu gue juga baru tahu tuh. Baru tahu gue ada perpresnya ya gitu ya, kayak gitu. Mungkin dari yang lain Ya. Gimana? Mungkin dari yang lain ada tambahan atau gimana pandangannya nih tentang Ini sahabat kayak dia nih Bro nih. Coba, udah 212 nih kayak tadi coba kayaknya. ya, Coba. Tadinya sih waktu si Rohingya ini dibantai sama Myanmar, gue tuh sempet nggak setuju tuh, sempet menolak. Wah anjir Myanmar nih kayak nggak ada apa peri kemanusiaannya gitu kan. Cuman ketika gue tahu fakta etnis ini, wah gue setuju banget sekarang sama Wah, jadi gue berbantai. bener dipanggil. ceritanya gini. Gue pernah komen di salah satu akun IG Aceh gitu tentang Rohingya gitu kan. Gue komen kayak gini, kenapa makanannya nggak diracunin aja sih? Dan tanggapan netizen itu semua pada setuju gitu. Komen tuh nggak ada nge-hate gue, cuma pada setuju sama gue gitu. Kayak, Tandain aja itu sebenarnya. iya, dan dapat banyak like juga. Salah nih kayak gue gak kata banyak. Mati kerasa nih masalah ini. Kalau menanggapi tadi Bang Wawan tentang kita harus menekan pemerintah Myanmar. Sebenarnya Myanmar juga kalau ditekan juga dia nggak bakal mengakui itu adalah warganya gitu kan. Yang tadi udah dibilang sama Icang, Myanmar aja kan udah dari dulu si etnis ini kan udah dikucilkan gitu kan. Tadinya kan dia diterima, namun kan dia etnis ini kan kayak bikin rusuh gitu di negara Myanmar. Ya makanya Myanmar tuh ngelakuin suatu kejadian itu. Yang harus ditekan ini yang organisasi kemanusiaannya ini, yang suakanya itu. Itu yang menurut gue tuh dalang dari segala dalang itu. Bisa jadi. Oh, ini fakta menarik nih. Tadi Bisa nggak jadi, dimasukin bisa ya jadi. UNHCR ya. Bisa Itu jadi ada cuma yang nggak baca. ditulis Cok. Oh iya, benar-benar. United apa sih? United Nation Heritage, bukan Heritage ya? UNHCR. Ya itulah pokoknya. Ya. Oh, ini menurut lu dalangnya ya? Di dalang ya. Kenapa tuh? Kenapa dia jadi dalang tuh? Karena gini yang waktu itu nggak disengajain ditemuin di di barang-barangnya si etnis ini pas masuk ke Indonesia, itu semua tuh diinin sama si organisasi ini, kayak tas terus apa segala macam tuh ada logonya dia gitu kan.
Dan wah itu udah pasti dia lah. Dalang ya. Iya. Kalau kita bikin riset juga ke masyarakat Aceh gitu atau Indonesia, banyak yang nggak setuju pasti. 100% mungkin 99% tuh nggak setuju. Bisa. Dalangnya ini yang harus dibahas sih. Menarik nih bang. Ini Dalang sih ini. emang UNHCR kayak nembokin masyarakat Rohingya, padahal di Indonesia tuh nggak nerapin prinsip yang tadi yang non refoulement itu, sedangkan di dalam situ tuh setiap imigran itu Nggak boleh dipulangin. iya nggak boleh dipulangin, terus berhak mendapatkan Hak-hak iya warga negara perumahan kayak gitu, makanya dia minta pulau. Itu logis juga sih kalau misalnya kita ngebahas UNHCR. Ya, dari kasus yang lain juga kan kayak misalkan di Malaysia dimanapun kan udah bikin rusuh kan, dia minta tanah, minta ini, ngedemo. Dan dia udah masuk, si Rohingya ini udah masuk ke salah satu kota mana tuh di daerah Jawa ya. Iya. Kalongan apa? Iya, Yang dia udah dihancurin. dia ngancurin apartemen, Fasilitas. fasilitas gila. Wisma itu. Sebenarnya kalau kita lihat Ya jus positifnya, majus cok gue bilang juga. iya kalau kita lihat positifnya tuh nggak ada gitu di Rohingya ini, nggak ada poin untuk dibela gitu loh. Menurut gue gitu. Ya, oke. Walaupun dia sebagai manusia gitu kan, cuman nggak ada nilai positif untuk dibela gitu loh. Wah, kayak gitu. Gila, statement banget, gila, parah. Gila. Tapi ini ya, kalau gua coba boleh ini ya. Tadi kan ya Allah. Gue salah bawa rokoknya. Tadi kan Rafli bilang gini ya, kalau misalnya kita neken pemerintah Myanmar sendiri juga nggak mau nerima dia sebagai warga negara, karena memang pada secara historis dia ngebantu Belanda untuk Inggris. sorry. Ngebantu Inggris untuk Jajah. ngejajah Myanmar. Iya. Tapi kan kalau kita mau berbicara fakta sejarahnya gitu loh. Apakah ketika kakeknya itu salah, cucunya ikut salah? Kan kita tidak bisa tidak bisa untuk mengeneralisir itu gitu. Kayak misalkan kalau di Indonesia tuh kakeknya PKI, 7 turunannya itu ditandain KTP-nya. Itu kan nggak adil juga sih menurut gua gitu, ketika memang secara historis dia pernah ngebantu Inggris untuk menjajah Myanmar, tapi itu kan masa lalu gitu. Cuman Masa lalu. sifat kegaduhan yang mungkin dinurunin. Nah, itu gua nggak tahu ya. Itu ya. Nah, tadi kenapa gua bilang neken pemerintahan Myanmar, karena di saat jurnal yang itu gue cantumin di esai juga, itu menerangkan bahwasannya sebelum pemerintah Inggris itu membawa orang-orang Rohingya ke Myanmar, sejak abad ke-7 orang-orang Rohingya itu sudah ada di Myanmar gitu loh. Kan kalau di Indonesia itu orang yang dianggap pribumi itu berapa tahun menetap gitu. Kan dia 5 tahun. bukan 5 tahun, kan 50 atau 5 tahun. 5 tahun ya? Kalau mau jadi WNI gitu. Bukan. Oh, pribumi asli. Pribumi gitu kan disebut. Kan kalau sudah beberapa keturunan, Oh, kayak kita pernah ingat kan diskusi di Kelenteng, kenapa sih orang-orang Tionghoa ini sudah mengaku Indonesia? Karena memang sudah beberapa generasi mereka hidup di Indonesia. Indonesia. Sama dong logika yang dipakai sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan Myanmar untuk mengusir si etnis Rohingya ini. Kayak gitu. Kalau tadi misalnya faktor historisnya dia dibawa karena ngebantu Inggris gitu. Tapi ada riset juga yang bilang bahwasannya sebelum Inggris ngebawa, dia juga udah ada sejak abad ke-7. kesana ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah bantai membantai sebenarnya. Ya. Bukan itu bahas bukan masalah bantai membantai, karena kalau kita bantai membantai itu sebenarnya nggak bisa juga kan kita benarkan ya. Iya. Menurut gue Diem-diem mah nggak apa-apa sih. Secara halus ya. Iya. Jangan langsung bor gitu ya. tapi tetap tadi kita harus neken pemerintahan Myanmar gitu. Itu sih menurut gue cara yang paling logis gitu. Cara pertamanya ya gampang aja, usir aja. Kedubes Myanmar yang ada di Indonesia putus Karena udah hubungan. nggak tanggung jawab sama Iya, sama warga negara putus. Jadi kalau misalkan yang demo tadi antara pemerintah daerah sama masyarakat sipil,
yuk sama-sama nih masyarakat sipil bersatu padu kita demo di Kedubes Myanmar. Kalau emang mau ya kita pakai social movement. Guys, besok. Gitu. Mendingan demo apa ngebunuh kan mendingan demo anjir gitu. Lanjut, Bang. Racunin, Pak. Aduh, si Raja. Tapi faktanya tuh Myanmar itu sebenarnya tuh udah nerima loh, bukan menerima secara utuh ya, menerima ya dia dibagi ada di tempatnya gitu loh. Cuman emang si etnisnya ini bikin rusuh gitu. Itu yang dibikin si Myanmar ini tuh bikin program apa gitu waktu itu. Iya ada operasi naga Iya, apa operasi itu gitu. gitu. Itu dia sebenarnya kayak gitu sih. Bantai. Gitu. Ya, tapi teman-teman kalau misalkan ditanya selain tadi ya, selain bantai dan nekan pemerintah ya. Kira-kira teman-teman ada ini lagi nggak? Ada solusi lain atau jalan tengah lain untuk mengatasi masalah konflik yang ada nih? Kita kan udah jelas kan, ada resolusi nekan pemerintah Myanmar. Yang kedua, bantai aja. Secara halus maupun secara diracun dulu ya. Tapi kalau dari teman-teman mungkin ada solusi lain yang coba mau dikemukain gitu. Dari teman-teman. Teman-teman. Kita udah setuju dibantai. Balik dong kameranya dong. Ahli hukum kita ini. Ya, oke. Suaranya gimana ini ya, yang Perpres 125 tentang pengungsi. Lu. Kalau memang di situ aturannya bahwa ketika ada pengungsi datang itu tidak boleh ditolak dan harus dipenuhi semua kewajibannya, kira-kira kita yang jadi pertanyaan itu meratifikasi enggak tuh yang perjanjian 1951 Nah, internasional itu dia karena ada itu kan direvisi perpres anuannya. apa perpres yang 152 apa 125 itu kan mengadopsi dari yang perjanjian 1951 diadopsi. Sedangkan kalau yang namanya pengungsi itu kan jelas di peraturan keimigrasian pasal 8 ayat 1. Coba lihat. Terbang. Baru gue Padin ngomong gini baru pasal keluar nih masalah. Coba lihat di situ. Kan harus ada data perjalanan yang namanya pengungsi itu. Yang mana kita kenal itu paspor. Jadi emang jadi bingung juga kalau kata gua UNHCR ini yang di Indonesia bubarin aja. Nah, Nggak ada gaweannya. dalang juga lagi. Gaweannya ngurusin itu nih. Itu. Ya iya. itu nggak jadi cuan ya. Iya makanya kan jadi gelibet juga di negeri kita nih. Iya. Ketika ada pengungsi datang, misalkan lah taruh orang mana mau yang namanya pengungsi itu kan misalkan cari suaka atau yang lainnya ya. Pasti itu dia nggak netep di sini. Ini cuma jadi lintasan doang nih negara kita nih. Buat ke negara ketiga. Misalkan ada orang luar datang ke sini bawa paspor, disobek, nanti laporan ke sana ke UNHCR, wah paspor saya hilang sedangkan saya mau ke sini. Itu kan dari dulu jadi masalah. Makanya kenapa harus ada peraturan tentang keimigrasian itu kita ditekan dari Australia. Ini Indonesia ini seenaknya nih ngasup-ngasupin orang. Oh sebenarnya tujuannya itu mau ke Australia. Kalau yang Atau namanya gimana? pengungsi itu bang, rata-rata itu Indonesia emang jadi tempat transit. Oh karena memang nggak nanda tangan itu tadi ya. Iya. Oh Gitu. gitu. Kita tuh problemnya. nggak meratifikasi perjanjian 1951 gitu. Makanya ditekan tuh waktu itu sama pemerintahan Australia bahwa Indonesia bikinlah peraturan jangan kayak gini. Kayak gitu makan muncullah regulasi. Apa nih yang sekarang update-nya regulasinya? Ya ini tentang keimigrasian. Berarti sebenarnya Ini nih pengungsi atau bukan gitu aja deh dulu Ya. para warga Rohingya nih. tapi kalau misalkan dibilang tadi paspor ya Din ya. Iya, Tapi kan dia tuh nggak punya KTP. iya. Emang nggak dikasih KTP kan? Iya, emang Apa- dia kan di sana apa tuh- juga diakuin apa enggak dari Nah itu pemerintahnya? problemnya. Kalau misalkan kayak gitu bisa disebut pengungsi nggak? Dia kan karena dia dari Myanmar nih. Kita dudukin dulu ya. Dia dari dia orang Myanmar. Tapi sama pemerintahan Myanmar dia nggak dikasih KTP. Nah dia nyari suaka nih. Apakah orang yang kayak gini bisa disebut sebagai imigran atau gimana? Nah, jelas kalau yang namanya pengungsi itu kan udah ada secara definitif itu di Undang-Undang Keimigrasian pasal
8 ayat 1 itu baca deh. Ini namanya pengungsi itu. Paling pertama itu coba lihat. Harus ada data perjalanan yang namanya pengungsi itu. Sebenarnya dari dulu juga kan kita udah pernah tuh yang masalah yang Pulau Galang itu kan sebenarnya Vietnam. dari dulu itu Vietnam kan, Heeh. 1970-an tuh. Kenapa dibuat dan disimpan di pulau itu ya memang yang terisolir. Itu bisa kayak gitu. Maksudnya langkah pemerintah itu menampung orang yang misalkan di negaranya sedang ada konflik, itu bisa kan ditampung, tapi yang terisolir yang jauh dari para warga. Takutnya kan nanti dia bergaul atau kayak gimana. Kayak di Malaysia, tingkat kriminal ketika orang Rohingya datang, itu malah ningkat kan. Bahkan ada yang dipenjara 2 orang. Ngewe orang sono. Serius. Benar. Dua orang itu. Iya kan, Kayak gitu. makanya kan nggak ada nilai positif untuk dibela. Sekarang kalau mau ditaruh di Pulau Galang, itu kan udah sekarang Batam udah maju lah. Banyak kapal lalu lalang, udah bukan kayak tempat yang benar-benar itu udah nggak ada penghuninya gitu. Kalau emang alternatif pemerintah mau nyimpen orang Rohingya di sana lagi, kayak gitu. Udah bukan tempat yang terisolir lagi, kayak gitu. Tapi dari statement Fadlin ya, gue bisa coba ini dapat benang merah. Justru sebenarnya orang-orang Rohingya ini bukan kita pindahkan tempat di Indonesia, tapi kita drop aja ke negara yang memang menandatangani. Nah, Bang, sekarang Gimana tuh kalau negara-negara yang walaupun udah meratifikasi 1951, contoh kayak Australia, dia malah menghalang-halangi buat itu datang. Coba negara-negara yang udah ini, malah nggak mau. Karena emang etnis Rohingya ini bawa rusuh kali ya. Ya, coba juga. Kayak gitu. Apalagi kalau kita tarik dari mafia-mafia tentang human trafficking tuh. Itu lebih seru. Nanti dari Thailand itu kan. Boleh, Bisa. Mafia-mafia besar perdagangan orang itu. Ya ini karena ada indikasi besar bahkan bisa kuat ini ya salah satunya ya masuk ini perdagangan orang. Betul. Kalau enggak itu ya dia juga nggak bisa masuk karena kan kita juga ada pertahanan. Mau dari angkatan laut, Bakamla, banyak. Gitu. Ya makanya juga kemarin kan dompet duafa sempat, gue sebagai staff di dompet duafa ya, itu kan sempat ini juga sempat kena komentar negatif netizen kan, gara-gara disangkanya UNHCR ini join bareng dompet duafa ngebantu mereka, padahal ya kita kan ngebantu ya kemanusiaan aja, bukan berarti menyuruh mereka untuk tinggal di sini. Emang Bang kalau Gitu. masalah Ya apalagi buat dompet duafa nggak ini ya. para penggerak hak asasi manusia memang bertentangan banget. Makanya kenapa ini terima aja ya karena emang kontra sama yang benar-benar ngerti hubungan internasional gitu. Karena dari sudut pandang ya tentang kemanusiaan memang kan kesian melulu kita. Sian dulu ya. Cuma kan oleh tegaan bisa cuman kan kalau diterima malah dia dapat gaji, makan gaji dapat gaji Serius? dikasih. Makanya itu kewajiban suatu negara bila mana ada pengungsi itu kayak gitu. Makan, pokoknya difasilitasi. Dia enak cuman kan yang warga lain yang makan juga kadang sehari nggak nemu jadi tidur di gerobak. kayak gitu. Tata tutur dulu ya, Bre. Iya. Bang, gua mau ngomong. Iya boleh lah ngomong. Coba kameranya. Apa ya, disclaimer dulu, gue kan background gue cuman sampai SMA nih, kuliah putus, kerja rungkat, semuanya rungkat lah. Gue juga Lagu. kalau lu tanya Kalau asmara enggak? asmara rungkat juga bang. Kemarin Paling seru nih kayak diskusi. kalau lu tanya bintang, gue itu 1 tahun kemarin itu gue gila 2 bulan. Kalau lu tanya bintang, gue ke psikiater. Depresi parah ya. Depresi parah ya. Gue minum obat. Gue udah ngeliat hal-hal yang nggak harus gue lihat lah. Yang gue ciptain sendiri ya. Ya sebenarnya masalah Rohingya ini gue nggak aware sih. Gue lebih aware toko gue yang baru buka sih. Salesnya berapa nih tiap hari. Tapi yang maksud gue nggak setuju kayak kekerasan fisik itu. Maksud gue tuh kayaknya bisa deh kita copy paste dari Jepang mengantisipasi
samurai atau apa sih itu? Yang apa sih itu yang Yakuza. tatoan Yakuza. Yakuza ya? Yakuza. Mengantisipasi Kayak itu mafia gitu. ya dengan mendiskriminasi orang-orang Yakuza kan. Dia dibuat susah cari kerja, Heeh. terus pokoknya dibuat susah deh hidupnya. Menurut gue itu efektif sih. Maksudnya buktinya aja sekarang orang Yakuza hampir nggak ada kan di Jepang. Karena dia ada tandanya kan, gampang tatoan, full tato gitu-gitu. Itu sih yang mau gue sampein, Bang. Oke. Itu aja sih. Gue sebenarnya nggak aware sih. Lebih aware toko gue baru buka. Promosi ya. Toko apa, Bang? Gue cuci sepatu sama thriftingan. Emang basic gue dari retail sih. Nama. Ntar mampir lah kalau ini. Iya. Lagi lewat. Iya. Nggak lewat Itu nggak jadi mampir. satu analisis bagus ketika memang yang jadi masalah itu satu identitas yang sama. Ini kan permasalahan ini kan identitasnya yang berbeda. Ya kan? Itu kan permasalahan di orang Jepang sama-sama orang Jepang kan. Itu kayak anak jangan ngomong anak pang lah, karena anak pang tersinggung lagi. Sama kayak orang yang ya kayak koruptor lah ya kan, kayak koruptor itu baru. Koruptor nggak ada yang singgung kan? Ya kesinggung aja, kan jangan aja jadi DPRD. Malah di kampung kita lagi, Aduh. patenya Ka'bah. Masuk. Rada kesel itu. Ya, Tapi itu ya itu kan untuk diskriminasi dan segala macam. Iya. Ketika memang dia datang mendapatkan diskriminasi dan lain sebagainya, itu kan nggak menyetop dia untuk balik lagi ke sini. Itu kan permasalahannya dia datang lagi gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau dari segi hukum ya harus ada hukum baru nggak sih yang negesin Gini, gitu loh. Bang, waktu Gimana? dulu tuh si Ke- Rohingya itu dia lebih suka sebenarnya tujuannya ke Malaysia. Karena waktu dulu dia mengungsi ke Malaysia itu dia sampai bikin komunitas. Gue lupa tuh. Sorry gue potong. Bahkan waktu itu sama pemerintah Malaysia mah dibutuhkan orang-orang Rohingya buat tenaga kerja. Emang ekonominya lagi bagus waktu itu di Malaysia, makanya dia pengen ke Emang sono. benar dibutuhkan. Dan ketika pas konflik terjadi lagi, itu paling pertama yang respon emang Malaysia. Karena ada kepentingan butuh tenaga kerja. Bukan di samping itu doang, bukan ke tenaga kerjaan doang. Pokoknya banyak faktor lah yang dipertimbangin sama Malaysia itu. Tapi makin kemari makin kesini makin nyolot orangnya. Iya, Songong ya. Songong. Makin songong. Makanya kan sekarang Yakin tambak. kurang-kurangin. Walaupun udah ada yang ngetep di situ, makanya di sana lagi Filtrasi. difiltrasi, dibikin ya aturan-aturan lah di Malaysia. Coba Yosep lu apa tadi? Iya, dia tuh sampai bikin komunitas karena kan perekonomian di sana kan maju. Nah, yang sebelum masuk ke Indonesia pun tujuannya ke sana, Bang. Cuman emang karena tadi Padin bilang banyak kasus di sana, jadi pihak Malaysia itu memperketat orang yang masuk ke Malaysia di perbatasannya. Karena ada kasus mungkin perdagangan dan penyalahgunaan imigran gelap mungkin di sana. Jadi diperketat. Nah, yang mau masuk ini susah karena diperketat itu dan akhirnya dia berterombang ambing di lautan dan nyampe lah di Indonesia awal tahun 2014 itu dan diterima. Dan bahkan orang Rohingya juga dulu tuh sampai mau dia ngebayar sekitar 25 jutaan gitu untuk masuk ke Malaysia, tapi waktu itu Ke nggak bisa ke Malaysia. Malaysia. Karena emang tujuannya itu, karena dia kan yang namanya orangnya suaka nih butuh tempat perlindungan dan dia juga butuh nanti buat hidup ke depannya dan masa depannya. Nah, dan dia meyakini bahwa di Malaysia itu bisa menjanjikan, Makanya berani ngebayar waktu itu dan pada akhirnya di sana diperketat di perbatasannya untuk imigran yang masuk. Dan akhirnya ya nyampe lah ke Indonesia awal mulai 2014 waktu itu. Ya gue bingung kok nggak ke Singapura ya? Ditolak Singapura. Iya. Jadi kan sebenarnya bahasa Inggris kali ya. Nggak bisa nggak bahasa juga bos. Lu kira dia bisa bahasa Indonesia anjir? Apa hubungannya anjir? Dan kalau yang jadi tersangka yang menyelundupkan ke Indonesia tuh yang sekarang ditangkap sama Kapolres di sana itu kan itu ya awalnya dari 2014. Dia kan sebelumnya itu yang ikut di 2014 ya. Dia itu udah ke sana kemari jadi imigran gelap dan dia udah sampai bisa fasih bahasa Melayu dan dialah nekat untuk memasukkan warga Rohingya ke Indonesia terus menyelundupkan itu. Di Malaysia ya. Ya, karena dia punya relasi udah sekian lama kan 9 tahun dari 2014 sampai 2023.
akhirnya kemarin ditangkap tuh. Emang sebenarnya iya nih dia nih. Emang dia juga Bukan nih. Cherry, bukan dia doang. Banyak kalau Banyak. diginiin mah. Ya, sebenarnya solusinya sih menilai kemanusiaan itu harus objektif sih, jangan subjektif gitu, jangan karena rasa kasihan aja. Gitu. Terus sih banyak organisasi kemanusiaan tuh yang kasihan banget nih yang tadi dia bilang. Dia kan manusia gitu kan, kasihan, kita harus menampung. Itu sih yang harus, kasihannya itu harus objektif gitu, jangan subjektif gitu loh. Itu aja sih. Jadi harus diratifikasi juga pada akhirnya perspektif tentang hak asasi manusia ya gitu. Tapi sih gue lagi-lagi berpandangan gini sih. Iya oke lah UNHCR ini salah gitu. Dia ngelindungin masyarakat etnis Rohingya dan segala macamnya. Itu menurut gue jadi satu dasar bisa gitu. Tapi menurut gue base dasarnya mereka tuh nggak bakal keluar kalau misalkan nggak digebuk sama pemerintahnya sendiri gitu. Jadi menurut gue yang bertanggung jawab itu ya bukan UNHCR, apalagi UNHCR kan cuman organisasi kan. Yang harusnya bertanggung jawab penuh ya pemerintah itu sendiri. Kayak gitu, mau nggak mau gitu harus menjalankan kewajibannya. Oh, kan gua operasi itu Nggak kayaknya. jangan. Wah, bahaya dong. Ada apa? Bahkan Dede keluar emang dioperasi terus kan sama militer sana. Nah itu problemnya. Itu kan. Enggak sama orang kita gitu. Itu ntar sama Bentar. Lagi baca ya bro. Gitu jadi kalau misalkan ya dirunut dari awal kan sebenarnya dia nggak bakal keluar kalau misalkan kan nggak ditendang. Nah permasalahannya ini kan berarti kan yang nendang kan. Permasalahan utama ini kan yang nendang gitu. Tapi Jadi- dulu sebelumnya diterima loh, Wan. Gimana gitu? Waktu pas pertama dia merdeka sama pemimpin yang pertama Myanmar itu, dia terima, dia mengakui. Nah, terus pemimpinan dia dikudeta lah dengan siapa lah selanjutnya itu. Nah, ada pemerintahan ini otoriter. Nah Iya. kalau nyambung lagi ya. Nah di 48 itu yang tadi gue bilang Seth. Waktu pas masih dijajah Inggris gitu kan ya, si Rohingya ini terjamin keamanannya. Iya. Karena memang dijamin sama penjajah kan. Nah ketika sudah merdeka itu kan rejim balik kan, muncullah populisme itu tadi yang gue bilang, populisme yang berdasarkan Etnis. dua, etnis dan agama. Populisme ini muncullah yang menyebabkan etnis Rohingya ini diasingkan. Jadi faktor etnisnya dia dari Bangladesh, yang kedua memang mereka itu sebagai agama yang minoritas. Kayak gitu. Nah itu kan kepemimpinannya itu terus warisannya itu terus berlanjut gitu. Alhamdulillah kita waktu pas zaman peralihan dari Soekarno ke Pak Harto itu kan selama 32 tahun korban yang nggak tahu apa-apa tentang PKI itu kan terdiskriminasi selama 32 tahun kan. Tapi alhamdulillah ketika reformasi hilang tuh brek. Ya kakek biarlah kakeknya komunis gitu. Iya cucunya nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah harusnya sama nih gitu loh. Apalagi presiden yang sekarang yang cewek itu kan dapat Nobel penghargaan perdamaian kan. Waduh. Sampai dicabut kan. Siapa gitu namanya gue lupa. Nah tetaplah menurut gue pada akhirnya bertanggung jawab ini pemerintah Myanmar. Tidak bisa kita menyerahkan tanggung jawab ini hanya sebatas pada UNHCR. Dia menjadi biang keladi mungkin bisa gitu. Tapi pertanyaannya bukan siapa biang keladinya, tapi siapa yang harusnya bertanggung jawab. Tetap kita harus neken Myanmar, mau nggak mau ini warga negara mereka. Kalau misalkan dia nggak mau nampung dan lain sebagainya, ya negara itu harus dikasih sanksi. Kayak gitu. ASEAN dulu lah, nggak usah kita ngomongin PBB. ASEAN aja dulu nih, dipanggil tuh. Kalau kayak dulu makan Syekh Siti Jenar dipanggil tuh sama 9 wali. Ya kan di sidang tuh. Di sidang dong di tingkat ASEAN gitu loh. Apalagi kemarin sempat SEA Games di sana kan. Itu maksud gua kok bisa gitu. Kok bisa negara yang sedang berkonflik jadi tuan rumah SEA Games? Kok bisa? Jadi gua lebih ke perspektif hubungan internasional sih kalau yang gua lihat ya. Kayak gitu. Karena kalau misalkan kita di internal kita nih misal nyetain undang-undang nih mencegah dan segala macamnya kayak gitu. Itu menurut gua ya nggak menyelesaikan masalah gitu. Karena di negara mereka sendiri mereka diusir-usirin gitu. Tapi ada satu komentar yang menarik gini. Gua baca gitu. Orang Palestina dibantai habis-habisan sama Israel, mereka tuh nggak keluar Palestina, tapi dilawan.
lu dong ngelawan kayak gitu. Jadi itu menurut gua kickback juga sih buat orang-orangnya. Jadi jangan jadi pengecut juga ketika mereka menghadapi cobaan ya. Mereka bukan harusnya lari gitu, tapi yang menghadapi cobaan itu. Justru menurut gua ketika mereka memang struggle dan bisa fighting di sana, justru masyarakat internasional malah berbondong-bondong ngebantu mereka ketimbang mereka lari dan nyari-nyari suaka yang nggak jelas kayak gini, kayak gitu. Dan pembunuhan itu tidak dibenarkan lah, gitulah. Cleaning etnis tuh ya nggak bisa juga kita. Kita demo di Kedubes aja. Iya itu baru kalau emang mau kita kerahkan nih, ya kawan-kawan kita kerahkan. Ya kita demo orang Aceh bantai. Ya, Ya solusinya jangan lain. Kan selama ini kan belum ada yang demo ke Dubes Myanmar. Gue gak ada baca berita pernah ke Dubes Myanmar di demo. Yang diserang ini. Iya, sampai matiin komentar. Iya kan? Iya, gue sempat mampir dimatiin komentar. Padahal mau ninggalin jejak ya. Iya. Kontol ya gue ini. wah gimana nih diskusinya? Gimana Bung Moderator? Aman aja. Maaf ya. Dari hati banget kan. Waduh gila. Coba makasih buat besok Kedubes. Bikin. Kalau dua orang aja ke Kedubes jauh kan. Kayaknya emang kudu. Iya kan Ah, kita. benar. Gua bilang itu lebih efektif. Jelas tuh Pokoknya dia cuma tertujunya. sampai gedung DPR apa kalau nggak salah. Iya DPRD, Iya, di DPRD, di Jakarta DPRD. jauh dah. Ya kawan-kawan lah coba diagendakan nih untuk kita coba demo. Iya. Masih di kampus yuk. Iya. Ya moderator. Ya, mungkin ada teman-teman lagi yang mau nambahin. Sini IDG ada nggak? Nggak ada. Enggak ada di IG. Kayaknya pada setuju. Setuju apa nih? Santai. Iya kan ada dua tuh pada. Ah, benar. Ya, kalau nggak ada lah, mending kita lanjut ke sastra. Apa nih rasanya? Apa nih? Apa nih Ngapain? sastranya? Apa ya? Oke jelas emang dia nembak-nembak banget. Oh gitu. Agak gitar ya? Kagak disiapin Nyata lagi. nyanyi. Oh, ternyata nyanyi. Iya. Ya puisi lah, puisi lah. Puisi Terus siapa kek yang mau? Lu lah, Lu Cang tahu. lu jangan. Belum nyiapin. Oh, Itu iya. kan ada chat GPT lah. Iya. Terus Pak Willy nih, puisi Pak Willy. Iya, Pak Willy nih, Pak Willy. Biasanya Iya, jangan. langsung bikin deh biasanya. Belum prepare lagi. Iya. Gitu. Tapi tadi ya ajudan maju tuh menarik Gimana gitu. tuh? Itu belum sempat dibahas Oh, loh. benar. Apa dasarnya tuh apa gitu? Ya karena sifat-sifatnya aja gue ngeliatnya gitu. Oh, Perusak gitu. Tapi bisa jadi dia tuh bisa jadi Yahudi kedua sih. Iya, itu ketakutan gue juga itu. Enggak, soalnya ini lebih parah. Soalnya kan dia menguasai Indonesia, dia masuk Indonesia, masuk Malaysia, masuk mana lagi kan. So, jadi lebih luas kan negara yang dia cakup. Mirip Ya Yahudi ya. kan? Yahudi cuma satu. Masuk Awal-awal begitu, memang mirip Aduh. pindah-pindah dulu ya kan. bisa jadi kan. Bisa jadi, Disenjatain nih, yang itu pakai senjata gue, jeda di den. Kelar. Lihat banget lu. Iya, benar. Ini mana ini kita. Nah, maksudnya tuh si Rohingya ini nanti pasti disenjatain gitu. Takutnya. Takutnya. Ada yang tahu soalnya Pak Moderator. Oh, benar. Soalnya kesempatan banget nih bagi elit-elit global. Aduh, konspirasi nih. Masih konspirasi cuy. Luas. Makin luas ini. Sampai jam 3 ini bre kalau bahas konspirasi. Nah, tadi Iya, iya. sempat nyinggung PKI ya. Ya. Dalam PKI. Oh, nanti kita bahas ini ya. Siapa dalam kerusuhan G30 SPKI ya. Jadi next G30 SPKI siapa dalangnya ya? Benar. Siapa dalangnya? Gila. Takut. Ngeri. Oke. Nah. Udah nggak ada sastra nih jadi Nggak ada, nggak apa-apa. Enggak apa, nyanyi rame-rame deh lah. nyanyi rame-rame. Jadi tutup aja nih. Gimana? Ya ente, Berhubung mau Gimana Natal, kawan-kawan? mau Natal. coba. Nyanyi Natal, berbahaya juga lu. Kan orang Islam makanya nggak hafal ya. Iyalah. Iya. Tapi lagu Natal tuh seru-seru. Asik. Oke, tutup aja. Ya, diskusi ini memberikan
wawasan yang mendalam lah Cepat masuk tentang dengan ini, Tuhan hukum Yesus. ataupun dari agama. Kalau moderator nih, tolonglah, tolong. Aman-aman Din, gue juga Maksud gua ini kan maksudnya bagaimana nih? ya diharapkan diskusi ini dapat membantu kita lah untuk memahami akar konflik tersebut dan mencari solusi yang terbaik. Nggak tahu tuh yang terbaik yang mana, demo jadi ya kedubes tuh. Terima kasih, itu aja sih atas partisipasi kawan-kawan semua yang hadir pada malam ini. Ya, gue sebagai moderator, gue tutup aja. Ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.